Pernah nggak kamu merasa aneh? Justru di jam-jam terakhir sebelum buka, pikiran kamu malah lebih jernih. Padahal logikanya, lapar itu harusnya bikin lemas dan nggak fokus kan? Kita sering percaya kalau produktivitas butuh perut kenyang, butuh gula, butuh energi penuh. Tapi, Ramadan seperti membalik logika itu. Banyak orang justru merasa lebih tenang, lebih tajam, lebih sadar saat sedang tidak makan. Ini bukan cuma sugesti, ada sesuatu yang benar-benar berubah di dalam tubuh kita. Sekitar 12-14 jam setelah tidak makan, cadangan glukosa tubuh mulai menipis. Di titik itu, tubuh dipaksa beradaptasi. Ia beralih dari membakar gula ke membakar lemak, lalu menghasilkan keton sebagai sumber energi baru. Proses ini dikenal sebagai metabolic switching. Dan menariknya, ini bukan mode darurat. Ini sistem alami yang sudah Allah tanamkan dalam tubuh manusia. Keton ini sering disebut sebagai bahan bakar yang lebih stabil untuk otak. Tidak membuat gula darah naik turun drastis. Energinya lebih konsisten. Itu sebabnya sebagian orang merasa pikirannya lebih tenang, lebih fokus, tidak terlalu berisik. Lalu ada satu lagi yang lebih dalam. Dalam kondisi puasa, tubuh bisa meningkatkan produksi Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Anggap saja ini seperti pupuk untuk sel-sel otak. Ia membantu neuron bertahan, membangun koneksi baru, dan memperkuat jalur berpikir. Jadi, saat kamu merasa lebih mindful di Ramadan, bisa jadi itu bukan hanya suasana religiusnya. Ada proses biologis yang sedang merapikan kabel-kabel di dalam kepala kamu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sekarang coba lihat dari sisi lain. Setiap kali kamu ingin marah tapi kamu tahan. Ingin makan tapi kamu sabar. Ingin membalas tapi memilih diam. Dalam istilah Islam, itu latihan menundukkan nafs, dorongan instan yang ingin dipuaskan sekarang juga. Tapi dalam bahasa neuroscience, itu kerja keras prefrontal cortex, bagian depan otak yang mengatur kontrol diri, peketusan jangka panjang, dan kedewasaan respons. Setiap kali kamu memilih sabar daripada impulsif, kamu sedang melatihnya, seperti otot. Makin sering dipakai, makin kuat. Menariknya lagi, praktik Ramadan seperti mengurangi distraksi, memperbanyak zikir, menjaga lisan, itu semua menciptakan kondisi hening. Dan otak dalam kondisi hening lebih mudah membentuk koneksi baru, lebih plastis, lebih adaptif. Seolah-olah praktik spiritual abad ke-7 ternyata selaras dengan temuan neuroplastisitas abad ke-21. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa puasa diwajibkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, lebih sadar, lebih terkendali. Ternyata jalan menuju kesadaran itu juga melewati jalur biologis yang nyata di dalam tubuh kita. Puasa mengosongkan perut tapi mengaktifkan sistem, mengurangi asupan tapi menambah kejernihan, menahan diri tapi justru menguatkan kendali. Mungkin selama ini kita melihat puasa hanya sebagai ujian ketahanan, padahal bisa jadi ia adalah proses kalibrasi ulang. Riset biologis, riset mental, riset spiritual. Jadi, lain kali saat rasa lapar itu datang, mungkin kamu tidak perlu melihatnya sebagai gangguan. Bisa jadi itu tanda bahwa tubuhmu sedang beradaptasi dan otakmu sedang di-upgrade. Ramadan bukan cuma tentang bertahan sampai maghrib, tapi tentang siapa yang keluar di akhir bulan nanti, versi lama atau versi yang lebih tajam, lebih sadar, dan lebih matang.